Dari kawasan Tenaga Baru 4, Malang, inilah 107,9 FM Suara Sangkakala, The Voice of Restoration. Berjumpa lagi dengan saya, Pastor Kukuh, dalam program Dufan, Dunia Firman. Kali ini saya akan membahas tentang tema yang berbicara tentang absolution. Apa itu absolution? Absolution itu sebetulnya sama dengan pengampunan. Ini bicara tentang pengampunan total, forgiveness, pengampunan. Ya, banyak di dalam kekristenan sendiri tentang pengampunan, di mana mengampuni itu bagaimana caranya, apa yang harus dilakukan untuk bisa diampuni. Kita akan melihat di dalam Bible, di dalam acara Dunia Firman ini bagi God's Beloved, karena pengampunan itu ketika kita memahami tentang pengampunan, belum nih menerima pengampunan, kita kemudian ketika Tuhan membawa kita, memberikan kita pemahaman, mengerti, understanding about forgiveness, tentang pengampunan, maka sebetulnya kemerdekaan dan kelepasan itu kita terima. Kenapa? Karena di mana ada roh Tuhan, di situ ada kemerdekaan, dan kebenaran itu memerdekakan. Ada kebenaran tentang pengampunan yang dapat membuat kita menjadi merdeka. Sehingga sebelum bahkan kita hanya mendengar kabar baik tentang pengampunan yang Tuhan lakukan kepada kita, itu kita merasa, wah, seperti itu ya. Lalu saudara mulai alami kelepasan dan pengampunan. Sebetulnya saudara mengalami kuasa pengampunan, hanya engkau tidak mengerti apa itu. Padahal itu adalah the power of forgiveness, kuasa daripada pengampunan. Nah, pengampunan sendiri itu apa? Kita melihat di dalam Bible kita, saudara. Banyak di Alkitab kita ketika ada contohnya Daud. Daud sendiri ketika dia berbuat dosa dengan membunuh Uria, dengan menaruhnya di barisan terdepan untuk supaya mati duluan, sehingga Daud dapat mengambil istrinya Batseba. Dia jatuh dalam dosa, mengambil istri orang, membunuh orang. Nah, tentunya dia butuh pengampunan. Apa yang dia lakukan, saudara? Tuhan sendiri datang kepada dia melalui Nabi Nathan dan kemudian menegur daripada Daud. Ketika itu berarti teguran ini adalah sebuah tindakan pengampunan daripada Tuhan kepada Daud. Namun Daud ketika itu hidup di masa yang namanya yaitu masa masih di bawah hukum Taurat. Belum masa seperti sekarang. Hari ini kita hidup di masa anugerah, yaitu di mana Kristus telah mati ganti dosa kita, dikubur dan bangkit, dan kita diampuni oleh karena apa yang Yesus kerjakan di atas kayu salib bagi kita. Nah, Daud berkata dalam Mazmur pasal 51 ayat 11 sampai 13 berkata, "Sembunyikanlah wajahmu dari dosa-dosaku dan hapuskanlah semua kesalahanku." Daud takut. Dia malu. Dia tidak enakan sama Tuhan. Dia khawatir Tuhan itu bagaimana nanti kepada Daud. Sehingga dia berkata, "Sembunyikanlah wajahmu dari dosa-dosaku." Daud merasa aku punya dosa. Supaya Daud tidak dihukum oleh Tuhan, Daud berkata, "Sembunyikan wajahmu." Mungkin datang Daud menghadap Tuhan supaya Tuhan tuh menutupi wajahnya gini, atau suruh pakai topeng. Itu Daud, saudara. Dia takut akan kesalahannya. Ayat yang ke-12 dikatakan, "Jadikanlah aku tahir ya Elohim. Perbaurilah dengan roh yang teguh di dalam diriku." Jadi dia minta ditahirkan, minta dibasuh, disucikan, dibersihkan dari segala dosa kesalahannya. Lalu ayat 13 dikatakan, "Janganlah engkau membuang aku dari hadiratmu." Kenapa Daud berkata demikian? Karena dia punya pengalaman yang luar biasa. Dia sering di dalam hadirat Tuhan menyembah, dia alami jamahan Tuhan, kasih Tuhan. Namun ketika dia berbuat dosa, dia berkata, "Jangan buang aku dari hadiratmu, dan jangan mengambil roh kudusmu daripadaku." Dia takut ditinggalkan oleh Tuhan karena dosa kesalahannya. Padahal apa yang ditulis Daud ini bukan apa yang menjadi karakter, kepribadian, dan pikiran Tuhan kepada Daud. Tuhan mengampuni Daud bukan berdasarkan apa yang diperbuat oleh Daud, bukan berdasarkan doanya,
perbuatan puasanya, atau dia datang kepada Tuhan. Daud datang kepada Tuhan karena dia sedang rindu akan hadirat Tuhan. Dia tidak mau dibuang dari hadirat Tuhan, dan dia tidak mau jauh dari roh Tuhan. Ini di perjanjian lama, ketika di masa itu Yesus belum mati ganti dosa saya dan ganti dosa saudara. Hari ini Efesus di dalam Efesus pasal 1 ayat ke-7 dikatakan, di dalam Kristus dan melalui darahnya kita beroleh penebusan, yaitu penghapusan atas segala dosa sesuai dengan kekayaan anugerah Elohim. Hari ini di dalam Kristus, Kristus yang mana? Kristus Yesus yang mati ganti dosa saya dan dosa saudara, mati di atas kayu salib, yang mencurahkan darahnya, dosa dihapuskan, kita diampuni. Kita beroleh penebusan. Apa penebusan? Penebusan itu, saudara, kita dijadikan milik Tuhan. Kita ditebus. Penebusan ini berbeda dengan perekonomian perdagangan di dunia ya, saudara. Tapi Tuhan memang menukarkan dirinya dengan mencurahkan darahnya supaya kita menjadi miliknya. Tetapi dunia, dosa, setan tidak bisa memiliki Yesus. Kita dulu berada di bawah kuasa dosa. Kuasa dosa, kuasa kegelapan, kuasa maut. Lalu ditebus, disucikan oleh darahnya. Itulah penebusan. Sehingga kita tidak lagi di bawah kuasa dosa, kuasa maut. Tetapi kita berada di bawah kuasa anugerah Tuhan. Under grace. Hari ini Daud tidak berada di masa anugerah, tidak di bawah anugerah. Dia alami takut. Ada takut menakutkan menghadap Tuhan. Dia rindu hadirat Tuhan. Saudara, hari ini apa sih forgiveness? Apa itu pengampunan sejati? Forgiveness is Forgiveness is the cancellation from God's records book. Pengampunan itu adalah pembatalan terhadap buku catatan Tuhan. Tuhan punya catatan apa? Yaitu the eternal punishment of the believer. Siksa atau penghukuman kekal bagi orang percaya. Kita tanpa Yesus, tanpa pengampunan Tuhan, Tuhan telah mencatat kita untuk kita dihukum dalam penghukuman kekal. Tapi pengampunan yang Tuhan lakukan, pengampunan sejati, adalah the cancellation from God's records book. Pembatalan terhadap catatan Tuhan untuk kita ini dihakimi, dihukum. Pengampunan itu membatalkan semuanya itu. Itulah forgiveness. Itulah pengampunan sejati. Pengampunan sejati hanya ada di dalam Yesus Kristus. Daud butuh pengampunan Tuhan. Dan Tuhan mengampuni dia bukan berdasarkan perbuatannya. Tapi karena Tuhan memang memilih Daud untuk menjadi raja, memimpin umatnya Israel. Dan gambaran daripada Juru Selamat Yesus Kristus. Makanya Yesus Kristus disebutkan dengan anak Daud. Hari ini di dalam Kristus saya dan saudara, berbeda dengan keadaan zaman dulu, kita di dalam Kristus kita dapat pengampunan. Saudara, catatan Tuhan, God's records book tentang your punishment, your eternal punishment, sudah dihapuskan oleh pengampunan Tuhan oleh darah Yesus. Hari ini the fury sword of God's anger against man's sin was eternally quenched by sinless blood of Christ. Hari ini pedang penghakiman, pedang api pedang kemarahan Tuhan terhadap dosa-dosa saya dan dosa saudara telah dipadamkan oleh darah Yesus. Oleh pengampunan yang Tuhan lakukan di atas kayu salib telah dipadamkan sehingga saya dan saudara hari ini diterima. Maka dari itu hari ini iman kita, biarlah kita beriman kepada Yesus Kristus. Dia mengampuni kita. Dengar saudara, God has written your name in the book of life in Christ in heaven. Tuhan dengan pengampunannya telah mencatat kita sebagai orang percaya di dalam buku kehidupan Yesus Kristus dalam surga, yaitu di dalam Kristus sang kehidupan itu sendiri. Maka dari itu hari ini pengampunan sejati hanya ada di dalam Yesus Kristus, dalam Yesus yang telah mencurahkan darahnya untuk pengampunan saya dan saudara. Terimalah pengampunan sejati dari dunia firman ini, biarlah engkau memahami dengan benar firman kebenaran di dalam Yesus. Yesus Masiah, bless you.